betul, betul. Nah, jadi nanti tiap harinya bakal latihan soal, latihan soal dan PK PMPU ya. Saya bisanya ngajar cuma PK PMPU, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau ada soal tak share, tapi aku nggak bisa ngajar. Jadi PKPM PU saja. Terus tiap hari itu 90 menit tergantung soalnya gimana. Nanti ada hari-hari yang nggak bisa, kayak Senin Selasa ini kan nggak bisa. Karena ada guru-guru ada tim gathering tak apa gitu namanya. Senin Selasa jadi nggak bisa, aku tak kasih apa ya, kalian boleh tryout sendiri atau kalau males tryout sendiri tak kasih Google Form yang isinya nanti soal PK, PU, PM. Nanti kalian timer sendiri, kalian lihat benarnya berapa, salahnya berapa, gitu. Nanti pas udah bisa les lagi, bisa belajar lagi ya, kita bahas. Gitu. Nah, untuk sementara itu saja. Kalian boleh join, boleh enggak masalah. Kalian pas di join di room kayak gini terus mau live ya, tinggal ketik di chat aja izin live, itu nggak masalah. Terus itu tadi ya, satu hari kalau kalau longgar tak sediakan 3 sesi. Kalau mau lebih ya nggak masalah, tinggal bilang aja. Yang penting jadwalku juga apa namanya, longgar juga. Kalau enggak ya, ya cuman beberapa sesi saja. Misal ya, misal besok, besok itu kan aku ada jam sore sama malam ya. Nah, kita adakan kelas pagi atau siang. Minggu aku ada jam pagi, kita siang atau sore atau malam gitu kan masalah. Nah, kita fullkan minggu satu mingguan lebih ini, biar biar ya kalian dapat sesuatu lah gitu. Kalian kan sudah meluangkan waktu pas liburan ini dengan belajar. Jadi ya ya dibawa santai saja. Kalau mau belajar ya belajar, kalau enggak juga nggak masalah gitu. Nah, untuk pengenalan materinya di sini ada pengenalan materi matematika dasar, ada banyak, nanti tak tak share juga di Google Drive ya. Nanti tak kasihkan linknya. Materi bahasa Indonesia ada beberapa bab, terus materi PU. Nah, terus kita nanti langsung bahas-bahas soal saja, langsung drill soal. Kalau nggak paham, boleh tanyakan open mic boleh, lewat chat juga boleh. Di sela-sela penjelasan juga langsung dipotong juga nggak masalah. Oke, benar. Em, nanti kalau ada suara-suara ya beginilah rumahnya. Jadi ya maaf, mohon maklum. Terus, nah, materi dasarnya itu sebenarnya eh, mulai dasar sendiri, mulai materi-materi SMP. Kemarin aku nyari soal ngajar-ngajar ngajar bimbel itu materi-materi Olim juga, materi Olim, materi SMP dasarnya mulai dari bilangan. Bilangan ini positif, negatif, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pengurangan, nah, perkalian, terus pembagian. Nah, positif negatif juga ada. Pembagian nol, nol bagi A itu nol, A bagi nol itu tak terdefinisi, dan seterusnya. Terus sama eksponensial, logaritma. Nah, eksponen logaritma ini mungkin em, sejak kelas 10 ya. Sifat-sifatnya juga. Mungkin bentuk soal UTBK itu eksplisit, nggak eksplisit secara secara langsung soalnya itu eksponen gitu. Tapi materi-materi eksponen itu apa ya, kayak include di dalamnya gitu.
entah PK atau PM itu pasti pasti ada aja sendiri bentuk. Nah, bentar. Kalau kalau suaraku gak jelas langsung tanyakan di ini ya, di apa? Langsung konfirmasi dicek ya. Kalau suaraku patah-patah atau gimana. Bentar. Ganti jaringan. Bentar. Oke. Tes tes. Tes harusnya harusnya aman sih. Harusnya aman sih ya. Oh, suaranya nggak sampai Lampung. Dan mulai dulu. Ya, suaranya bakal. Sekarang, 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 suaranya. Oke, sudah. Oke. Nah, saya sampai Lampung. Oke. Nah, lanjut. Apa tadi? Materi-materi dasar ini, materi-materi sisa SMP, tapi apa ya? Ikut terus gitu loh. Kayak eksponen, bentuk akar, logaritma. Nah, yang mana logaritma itu penting sih. Terus barisan dan deret. Nah, barisan dan deret aritmatika geometri ini nggak hanya ditemui di PK saja, PM juga sering kali ada aritmatika geometri. Nah, nanti kita coba cek materi-materi PM yang aritmatika geometri. Nah, terus aplikasi ini buat PM, bunga ya, bunga tunggal, bunga majemuk, anuitas. Kalau kalian pernah ya, kalau belum ya nanti kita pelajari. Persamaan juga banyak, persamaan linear, kuadrat, tidak samaan. Nah, jumlah dan kali hasil-hasil akar ini kayaknya sudah pernah saya ajarkan pas TKA kemarin, tak singgung sedikit. Persamaan nilai mutlak, pertidaksamaan, dan seterusnya. Ini nanti bisa kalian apa namanya, cek di Google Drive yang nanti tak kirim. Terus mungkin untuk awalnya kita coba soal PM yang barisan dan deret. Karena ya namanya PM, ya, um, nah, misalkan ya PM itu kayak gini, ada satu narasi terus dibuat empat soal. Kalau kalian sudah punya buku TPK ya, entah buku merek apa, dan soalnya mirip ya nggak masalah. Soalnya bimbel itu biasanya ambil dari buku-buku tersebut. Nah, narasi yang pertama, mulai tahun 2024 di SMA PBE ada kegiatan menabung. Niza menabung setiap bulan, setiap Agustus sebesar 50.000, kemudian September 100.000, Oktober 150 dan seterusnya. Nah, kalau kalian menemui teks-teks yang kayak gini, kita nyatakan dulu.
Bentar. Mana? Hmm, hmm. Di sini ada beberapa nama yang bisa kita lihat apa namanya eh perannya. Nah, si Nizam, ya Nizam itu menabung tiap bulan mulai Agustus. Nizam itu menabung tiap bulan mulai Agustus sebesar 50.000, 100.000, 150.000. Nah, Nizam itu mulai menabung tiap bulan Agustusnya 50.000, 100.000, 150.000. Nah, ini Nizam. Nah, dan seterusnya. Ini kalian harusnya sudah sangat-sangat familiar dengan bentuk ini kan 50, 100, 150. Yang mana ini barisan aritmatika. Terus eh, orang yang kedua, Danang menabung tiap 2 bulan mulai Agustus sebesar 150 si Danang, 150, 250, 350. Nah, ini juga sama. Ini barisan aritmatika. Apa bedanya barisan aritmatika sama geometri? Kalau aritmatika itu lompatnya itu ditambah. Ini juga, ini lompatnya juga ditambah. Nah, ini barisan aritmatika. Jadi materi aritmatika kalian kelas 10 sebenarnya aritmatika geometri ini pertama kali dikenalkan saat kelas 8. Kalau kalian masih ingat. Jadi benar tadi materi-materi SMP itu dibawa lagi untuk diajarkan diuji di UTBK dengan bentuk soal yang berbeda sekali. Ya, ini masih narasinya, kita belum masuk soalnya. Kita selesaikan dulu narasinya. Mulai Oktober, Rafif sama Ganung nabung tiap bulan diawali 100.000 dan masing-masing menambah uang yang disetorkan untuk ditabung secara tetap. Mulai Oktober, Adi menabung tiap bulan dengan uang disetorkan tetap. Nah, em, buat cek kalian ini masih nyimak atau enggak, apa bedanya Rafif Danung ini sama Adi? Kan sama-sama ada kata-kata tetap. Rafif Danung itu tetapnya apanya, Adi itu yang tetap apanya. Coba kalau mau jawab di chat kok boleh, open mic juga boleh. Rafif Danung. Rafif Danung. Chat. Nominalnya, em, apakah nominalnya itu Rafif A-nya bukan? Bukan. Rafif sama Danung A-nya sama, emang 100.000 Rafif Danung. Tapi si Adi kan beda, nggak tahu lagi gitu kan ya. Si Adi kan nggak tahu gitu. Nah, apa yang tetap? Nah, ini versi siapa lagi? N-nya. N belum tahu setiap bulannya. Nah, kalau setiap bulannya tetap itu si Adi atau Rafif Danung. Adi. Nah, betul. Setiap bulannya tetap itu Adi. Karena ada kata-kata uang yang disetorkan tetap. Nah, terus Rafif Danung yang tetap apanya? Rafif Danung yang tetap apanya? Diawali dengan 100.000 dan masing-masing menambah uang yang disetorkan untuk ditabung secara tetap.
uangnya nominalnya sama terus. Iya, itu si Adi. Kalau misalkan Adi itu 70 ya 70 terus. Kalau 150 ya 150 terus. Itu Adi. Nah, kalau Rafif sama Danu, yang tetap ini apanya? Nah, tambahan uangnya, ya betul. Tambahan, nambahnya itu sama terus. Sebentar, em, ada teman kalian yang belum masuk grup chat, itu ini ya, kirim linknya. Barangkali ada yang belum. Nah, lanjut. Betul. Jadi Rafif Danung itu yang tetap itu menambah uangnya. Tambahan uangnya yang disetorkan tetap. Misalkan nambahnya 10.000 ya. Berarti kan 100, 110, 120, 130 itu nambahnya yang tetap. Tapi kalau si Adi setiap bulan uang yang disetorkan. Nah, uang yang disetorkan itu tetap. Misalkan 70 ya 70 terus, 80 ya 80 terus. Dengan kata lain, Rafif sama Danung itu apa namanya nggak beda sama Nizam sama Danang. Nizam itu nambahnya juga sama terus 50 50. Danang nambahnya juga sama terus 100 100 gitu. Rafif Danung A-nya itu 100 dan seterusnya. Si Adi itu belum tahu, gitu. Tapi sama-sama mulai Oktober. Mulainya Agustus, ini mulainya Oktober. Baru kita masuk ke soal yang pertama. Jumlah tabungan Nizam dan Danang. Ini kan sudah apa ya? Kita sepakat kalau ini barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu punya punya rumus UN sama SN. Punya rumus UN sama SN. Nah, ingat nggak UN itu apa, SN itu apa? SN itu apa, SN itu apa? SN jumlah. Ya, UN itu suku ke N. SN itu jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Jadi kalau misalkan U5 berarti suku kelima aja. Kalau S5 itu jumlah 5 suku pertama. Mulai U1, U2, U3, U4, U5. Dan seterusnya. Sampai UN. Terus berarti ini kita nyari jumlah tabungan. Berarti kita nyari SN-nya, bukan UN-nya. Jumlah tabungan Nizam dan Danang sampai Mei. Nah, berarti kita nyari SN-nya Nizam sama Danang di bulan Mei. Kita nyatakan dulu eh, Nizam. Nizam bulan Mei. Nah, Nizam bulan Mei itu tabungan keberapa? Nizam itu Agustus,
tiap bulan. Berarti Agustus ke Mei itu berapa kali? 10. Betul, betul. Nizam Mei itu sudah tabungan ke 10. Nah, 10 ini yang jadi N-nya. 10 ini yang jadi N-nya. Jadi kita bisa langsung masukkan rumus Sn. Sn, masih ingat? Sn-nya aritmatika N per 2 kali 2A plus N min 1 B. Nah, Sn ini. Nizam. Wah, berarti kita nyari S10. S10. Sama dengan 10 per 2. 2A. A-nya Nizam itu 50 ya. Jadi kalau yang nggak ingat, ini A, ini nambahnya 50, tambah 50, ini yang jadi B. Ya, A itu suku awal, D itu didapatkan dari penjumlahannya. Tiap sukunya itu berapa jumlahnya gitu. Berarti A-nya 50. Dua kali. Nah, terus ini ya yang harus kalian kalian apa namanya? Yang harus kalian apa kuasai itu menghitung cepat. Entah kalian gimana caranya ya, kalian belajar entah jumlah-jumlahan atau pengalian dulu. Tapi hitung cepat itu sangat membantu karena UTBK kan waktunya apa? Soalnya banyak, waktunya cepat dan apa ya rentang waktunya itu lama 3 jam 15 menit. Kalau kalian nggak efisien kerjakannya itu kalian capek banget sih tiga jam itu. Kemarin aku lihat tryout ya, tryout yang offline itu banyak yang ngantuk gitu, banyak yang ngantuk karena 3 jam itu nggak ngapa-ngapain, bingung, sudah nggak fokus lagi, jadi ya banyak yang ngantuk. Jadi harus dikerjakan secara efisien dan juga kalau apa ya harus menghemat waktu karena walaupun PM ya, PM itu kan 20 soal 42 menit. Ya, ini PM 20 soal per 42,5 menit. Jadi satu soal dapat 2 menit lah. Itu sama kayak TKA kemarin kayaknya. Iya kan? TKA itu yang wajib itu dua. Iya kalau nggak salah lupa aku. 25 per 50 menit. Ini juga sama, satu soal 22 menit, tapi soalnya panjang, walaupun kata-katanya jumlah tabungan nizam dan danang. Gitu. Nah, kalau nizam ini kan N-nya 10 ya. Langsung 10 per 2, A-nya itu di berapa? A-nya itu 50, 2 kali 50 itu 100, N-1. N-nya kan 10 ya. N-nya 10, N-1 9. 9 kali B-nya itu 50. B-nya itu 50. Nah, sama dengan ini masih bisa disederhanakan 10 per 2 itu 5 kali 100 tambah 450. Berarti 550. Nah, ini kalau kalian apa ya bisa awang-awang lebih enak lagi. Tapi kalau nggak bisa awang-awang juga nggak masalah. Kalian bisa pakai cara manual dengan cara bersusun ya 55 kali 5 gitu. Tapi kalau cara awang-awang itu ada beberapa variasi. Perkalian 5. Nah, ini apa ya? Pengetahuan apa? Perintilan lah, perintilan, tapi bakal membantu kalian untuk mengerjakan dengan cepat.
Kalau 55 kali 5 itu sama hal ya kayak 11 kali 5 kali 5. Nah, kalau kalau di apa pikiranku itu langsung langsung memisahkan 55 itu kayak 11 kali 5. Kenapa kok kayak gitu? Karena ini bisa jadi dipisah 11 kali 2 5. Nah, kalau 11 kali 2 5 ini ada apa cara cepatnya kan ya? 25 kali 11, duanya taruh depan, limanya taruh belakang. Tengah-tengahnya itu 2 tambah 5 7. Nah, 2 7 5. Atau kalau perkalian 5 itu bisa bisa apa namanya? Cara sederhana juga. Bentar, taruh atas. Hmm, juga perkalian 5 juga bisa bisa dengan cara apa ya? Bagi dua. Misalkan misalkan ya, berapa ya? 38 kali 5. 38 bagi 2 kali 10. 38 bagi 2, 19 kali 10 nol. Nah, ini perintilan yang cukup membantu untuk soal-soal yang cara pengerjaannya itu cepat. Nah, terus gimana kalau ganjil? 55 kali 5. 55 kali 5. Nah, 55 ini dibagi 2. Bagi 2, 55 kan nggak bisa ya. Bisanya 54. 54 bagi 2 itu 27. Nah, terus sekarang ini ganjil berarti masih ada 5 bukan nol. Nah, gitu. Terus misal lagi 100 atau 92 kali 5 atau 93 wis. Nah, 93 kali 5. 93 itu kan ganjil berarti 92 bagi 2 itu 46. 93 berarti 463 465. Nah, ini apa ya? Yang cukup membantu lah. Ini yang cukup membantu buat soal-soal pengerjaan panjang. Nah, 5 kali 5 5 itu 27, 275, berarti 2750. Ini nizam. Nah, masuk lagi ke tanah. Lanang itu sampai Mei. Kita Mei itu tabungan ke berapa? Danang. Mulai Agustus juga, tapi 2 bulan sekali. Mulai Agustus tiap 2 bulan. Agustus ke Mei tiap 2 bulan itu berapa kali tabungan? Agustus ke Mei. Nah, Agustus ke Mei tiap 2 bulan ya. Agustus ke Mei tiap 2 bulan. Agustus satu, Oktober September 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 Oktober ya Oktober Agustus Oktober Desember Januari Februari Maret April 5. Mei-nya belum sempat nabung berarti dana sampai Mei itu tabungan kelima. S. Nah, N-nya itu sama dengan 5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya SN. S5. S5 sama dengan 5 per 2 kali 2A. A-nya Danang itu awalnya 150.
2 kali 150 ditambah n min 1, 5 dikurangi 1, 4. Kali bedanya berapa? Bedanya si Danang itu 100. Nah, ini juga apa? Ini juga kebutuhan kalian untuk melihat angka, mengelola angka. Kalau kalian ini manual, bisa sih, cuman kan panjang ya. 2 kali 150, 300, 4 kali eh, 100 itu 400 gitu. Lebih enak dikelola dengan cara dicoret-coret saja. Karena ini sama-sama 2 dicoret, 4 dibagi 2, 2. Kenapa kok dicoretnya 2? Karena penjumlahan. Kalau penjumlahan kan dicoretnya 2. Nah, ini lebih sederhana. 5 kali 2 kali 100, 200 tambah 150, 350. 5 kali 350 dengan cara yang sama ya. 35 bagi 2. 35 bagi 2, nggak bisa 34. 34 bagi 2, 1, 7. 17. Karena ganjil 5. Nolnya ngikut. Nah, ini. Terus si Nizam sudah ketemu, si Danang sudah ketemu. Tinggal ditambah saja. Nanti totalnya sama dengan 2750 ditambah 1750 sama dengan 4500 hasilnya. Nah, ini 4500. Sampai sini ya yang perlu ditanyakan. Ini aplikasi dari aritmatika. Dan apa ya, yang fatal itu memahami soalnya. Rafif sama Danung itu masing-masing menambah uang yang disetorkan untuk ditabung secara tetap. Ini belum keluar sih untuk soal nomor satu. Tapi kalau nggak paham itu, nanti soal-soal selanjutnya juga nggak paham. Nah, Nizam, Danang. Masih Nizam sama Danang sih, dan jumlah tabungan itu carinya pakai SN. Kalau kalian keliru pakai UN, nggak bakal ketemu. Yang mau tanya boleh lewat chat atau langsung penik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan nomor 2. Ini Viv itu pengen Maret tahun 2024 tabungannya itu sama dengan tabungan Danang. Uang yang disetorkan Rafif Januari itu berapa? Nah, tadi ya kita sudah sepakat kalau Rafif sama Danung, Rafif sama Danung itu eh, yang tetap itu nambahnya. Atau dengan kata lain nambahnya ini kan apa? B-nya. Rafif sama Danung itu belum diketahui bedanya berapa. Nah, kita harus nyari untuk nyari uang yang disetorkan Rafif, ya, uang yang disetorkan Rafif ini kan butuh nyari bedanya Rafif dulu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara Rafif itu pengen Maret, Maret tabungannya itu sama sama dengan tabungannya Danang. Rafif Maret itu pengen tabungannya itu sama dengan tabungannya Danang. Berarti kita nyari Danang bulan Maret dulu. Danang bulan Maret. Itu tabungan keberapa? Danang mulai Agustus tiap 2 bulan. Agustus, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 4 ya. 4. Maretnya belum sempat.
nabung. Berarti tabungan terakhir itu 4 kali. Nah, kita langsung masukkan Danang Maret itu 4. Nah, jumlah tabungan. Kita masih menyinggung dengan jumlah tabungan. Berarti kita masuknya pakai SN lagi. Masih masih pakai SN. S4 sama dengan 4/2 kali 2A. Wanang tadi A-nya itu 150. 2 kali 150 itu 300. Ditambah N-1. 4 kurangi 1, 3. Bedanya 100 juga. 3 kali 100, 300. Nah, 4/2 itu 2. Dikali 300 tambah 300, 600. 2 kali 600, 1.200. Nah, ini tabungannya Danang bulan Maret. Nah, Rafif pengen sama. Maret itu juga sama. 1.200. Nah, Rafif, Maret sama 1.200 pengen ini. Nah, masalahnya ya, Rafif Maret itu tabungan ke berapa? Kan tadi kita butuh nih, butuh bedanya ya, Rafif. Nah, untuk mencari beda itu pakai rumus ini, Rafif Maret. Rafif Maret itu S berapa maksudnya gitu kan? Maret itu si Rafif mulai Oktober ya, mulai Oktober tiap bulan. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6. Berarti S6. 6 sama dengan 1.200. S6 langsung aja pakai rumus SN lagi, N/2. 6/2 kali 2A, 2A, hanya berapa? Basis hanya 100 ya tadi. Hanya 100 Rafif. Di 2A 200 ditambah N-1 5B. Biasanya yang kita cari 1.200. Nah, 6 bagi 2 itu kan 3 ya. 6 bagi 2 itu 3. 3 itu jangan dikalikan dalam kurung. Kalau dikalikan dalam kurung, lebih besar lagi angkanya. 3 kali 200, 3 kali 200, 4, 600. 3 kali 5, 15. B. Nah, nanti lebih besar lagi. Lebih mending 6-nya ini, eh, 6-nya ini pindah ruasnya ke kanan. 6/2 itu kan 3 ya. 3 kali dalam kurung ceritanya. Nah, kalau perkalian pindah ruas itu jadi pembagian. Makanya 200 tambah 5B sama dengan 1.200 dibagi 3, 400. 200 ini pindah ruas lagi, jadi pengurangan. 5B sama dengan 400 dikurangi 200, 200. B-nya sama dengan 200 bagi 5, 40. Nah, udah ketemu. B-nya 40. Yang dicari ini, uang yang disetorkan. Kan kata-katanya aja udah beda ya. Jumlah tabungan sama uang yang disetorkan aja beda. Kalau jumlah tabungan itu udah kelihatan banget kalau dijumlahkan. Jumlah tabungan itu udah kelihatan kalau yang dijumlahkan, SN. Tapi uang yang disetorkan Raffi pada Januari itu uang yang di, uang yang disetorkan Raffi pada Januari itu ya hanya Januari saja. Berarti bukan pakai SN lagi, tapi pakai UN. Rumus UN sama dengan A tambah N-1 B.
Januari. Januari Rafif itu tabungan ke berapa? Rafif. Mulai Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari. Tabungan keempat. Berarti yang dicari U4. A-nya tetap berapa tadi? 100 ya. 100 tambah 4 dikurangi 1, 3. B-nya udah ketemu 40. 3 kali 40, 120. Tambah 100, 220. Nah, 220. Jadi ya gini soal PM. Materinya materi dasar tapi bentuk soalnya yang diribet-ribetkan. Dan kalian harus terbiasa dengan soal-soal seperti itu gitu. Soalnya hampir semua PM kayak gitu sih. Terus kalau ada yang ditanyakan langsung chat saja. Em, Masuk ke soal nomor 3. Nah, tadi sudah Rafif, sekarang giliran Danung. Jika Danung menginginkan pada Desember 2024 jumlah tabungannya itu 90% dari jumlah tabungan Nizam. Danung Desember tabungannya 90% dari tabungannya Nizam. Oke, kita berarti nyari tabungannya Nizam dulu. Nizam Desember. Nizam Desember itu bentar. Nizam tadi mulainya Agustus. Agustus tiap bulan. Nizam menabung setiap bulan mulai Agustus. Oke, berarti tiap bulan Agustus, Desember. Berarti tabungan kelima ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5. Tabungan ke 5. Kita nyari S5-nya Nizam. Dengan cara yang sama, N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. N per 2, 5 per 2 kali 2, A-nya 50, ya kan? A-nya tadi 50, ya Nizam itu A-nya 50, bedanya juga 50. 2 kali 50. Nah, itu tadi ya, kita harus punya indera, punya feeling, kalau 5 per 2 kan bukan bilangan bulat ya. 2 kali 50-nya juga jangan dikalikan dulu, karena barangkali nanti bisa dicoret gitu. 5 per 2 dalam kurung 2 kali 50 tambah N-1. N-nya 5 kurangi 1, 4. Kali bedanya 50 juga. Nah, ternyata bisa dicoret. 2 sama 2. Bagi 2, 1 bagi 2, 2. Nah, sama dengan 5 kali 2 kali 50, 100 tambah 50, 150. Nah, dengan cara yang sama ya, tadi 15 bagi 2 itu 7, 5. Nah, karena ganjil. Kalau 14 bagi 2 kan 7, 5. Terus nolnya ikut 750. Nah, Nizam Desember itu 750. Nah, si Danung Desember itu
pengennya 90% dari 750 berapa? Dan oh, lalu Desember. Pengennya 90%. 90 per 100 kali 750. Nah, nolnya dicoret. Nah, 9 kali 75. Nah, ini juga salah satu variasi awang-awang ya. Ngawang-ngawang perkalian. Bahasa kerennya itu mental math. Bahasa sederhananya awang-awang. 9 kali 75 itu berapa? Gini cara awang-awangnya 75 itu kan 75 ya. 70 tambah 5. Itu kita bisa. 9 kali 7 itu 60. 63 ya. 63. Hmm, kasih not aja di kanan. 9 kali 75. Nah, 9 kali 7 itu 63. 10 ya 70. 9 kali 5 itu 45. Nah, 675. Jadi apapun ya bilangan satu bilangan kali dua bilangan itu bisa dimodelkan kayak gitu. Perkalian dikalikan puluhan sama dikalikan satuan itu. Tapi kembali lagi kalau kalau cara awang-awang ini kalau kalian nggak bisa juga nggak masalah gitu. Manual aja daripada nanti keliru. Gitu. Tapi kalau bisa dan mahir pakai aja karena setiap menitnya itu berharga ya di UTBK. Em, Seperti 675. Nah, Danung Desember itu pengen tabungannya itu 675. Kita nyari dengan cara yang sama kayak nomor 2 ya. Kita nyari nilai B-nya. Danung Desember. Itu tabungan ke berapa? Danung Desember. Danung Desember. Nah, si Danung itu kan mulai Oktober tiap bulan. Mulai Oktober tiap bulan sampai Desember. Itu Oktober, November, Desember. Hanya 3 kali. Berarti S3. Itu sama dengan 675. Kita masukkan ke rumusnya langsung. 3/2 kali 2 kali A-nya. A-nya Danung itu 100 ya. 2 kali 100 ditambah 3 kurangi 1 2 kali B sama dengan 675. Nah, duanya bisa dicoret. Coret, coret 2 coret 2. Oke. Oke, lanjut. Em, ini juga dengan cara yang sama, tiganya nggak usah dikalikan dalam kurung. Tiganya itu pindah ruas aja. Tiga kan perkalian, kalau pindah ruas kan jadi pembagian. 675. Ini juga bisa diawang karena masih masih kecil angkanya. 100 tambah B sama dengan 6 bagi 3 2. Ini dibagi 3 2 juga. Sisa 1, 15 bagi 3 5. Nah, 225. B sama dengan 225 dikurangi 100. 125. Nah, B-nya udah ketemu B-nya. Terus yang diminta itu jumlah tabungan. Yang diminta jumlah tabungan Danung Februari. Ini SN. Beda kayak yang tadi apa tadi? Uangnya disetorkan. Kalau uangnya
Uang yang disetorkan itu kan hanya bulan itu sendiri gitu. Uang yang disetorkan bulan itu sendiri, bulan itu aja. Tapi kalau jumlah tabungan itu ya akumulasi total dari mulai Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, S5 ya Februari itu tabungan kelima. S5 dengan 5 per 2 kali 2 A hanya 100 tambah N min 1 4 bedanya bedanya 125 sudah diketahui, sudah ketemu. Nah, terus 2 sama 2 kayak 2 sama 4 bagi 2 2 sama dengan 5 kali 2 kali 125 itu 220, 250 tambah 100 itu 350. Nah, kayak tadi lima bagi 5 dikali 5 dikali 5 bagi 2 itu 17, belakangnya 5, nolnya ikut. Nah, ini ketemu 1750 atau 1,75. Nah, soal-soal seperti ini tuh hanya bisa kalian kerjakan kalau kalian paham apa namanya soalnya. Itu kalau kalau dari awal nggak paham kalau yang dimaksud tetap itu nambahnya ya ya masalah gitu. Nomor nomor dua nomor tiga nggak bisa terjawab. Nah, yang mana itu eman gitu. Nomor empat. Nomor empat. Nah, nomor empat ini variasi juga. Ini ingin menggunakan tabungannya untuk membeli barang elektronik yang pada November. Oh ya, kalian yang eh, harus bisa baca dan memahami sekaligus. Entah nanti di PM, PPU, PBM, PU, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Kalau bisa ya, apa ya, tingkatkan kemampuan membaca kalian ke level yang mana sekali baca itu langsung paham gitu. Daripada nanti kalau belum paham diulangi lagi, belum paham diulangi lagi, terlalu banyak buang waktu gitu. Kalau bisa satu kali baca dan paham maksudnya itu gimana, ya sangat membantu kalian nanti. Apalagi apalagi PU ya, PU itu kan berapa ya? 30 soal 30 menit satu soal 1 menit. Yang mana PU itu kan banyak ya bacaan. Jadi ingin menggunakan tabungannya untuk membeli barang elektronik yang pada November 2024 harganya 10 kali setoran Nizam. Harga barang elektronik tersebut setiap 4 bulan kemudian turun menjadi 90% dari harga sebelumnya. Jika pada akhir Juli semua uang tabungan Adi cukup untuk membeli barang tersebut, uang yang ditabung Adi tiap bulan adalah berapa? Nah, kira-kira ada nggak yang bisa on mic dan menjelaskan maksudnya soal itu apa sih gitu? Jadi eh, sebenarnya kalau kalian apa namanya joinnya pakai laptop ini bisa 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 apa namanya apa ikut oret-oret ikut oret-oret
di sini. Enaknya Zoom itu kayak gitu. Beda kayak Meet. Kalau Zoom itu kan kalian bisa oret-oretan. Terus kalau kita on cam itu bisa pakai immersive view dan lain-lain. Itu fitur yang nostalgia ya. Saya dulu kuliah itu kayak gitu. Dulu jangan langsung dipraktekkan. Barbie ini siapa sih Barbie? Nah, itu kan itu juga keluar di saya, di teman-teman kalian juga keluar. Ini, nah, jadi ceritanya tadi itu pengen beli barang. Tapi yang November itu harganya 10 kali setoran Nizam. Waktu itu pengen beli barang yang November harganya itu 10 kali setoran Nizam. Harga barang elektronik itu tiap 4 bulan kemudian turun. Nah, harganya barang itu semakin lama semakin turun kan ya. Semakin lama semakin turun. Setiap 4 bulan itu turun 90%. Tabungannya Adi, ya walaupun Adi nabungnya tetap ya, tadi kita sudah sepakat kalau Adi itu nabungnya dengan uang yang disetorkan tetap ya, tabungannya tetap, misalkan 70 ya 70 terus, eh 70 ya 70 terus, 80 ya 80 terus, 80 ya 80 terus. Tapi apa namanya? Walaupun nggak nambah ya, tapi nominalnya kan setiap bulan tetap disetorkan ya. Setiap bulan kan tetap disetorkan. Artinya tabungannya itu setiap bulan semakin semakin banyak. Ya, walaupun nggak nggak kayak Nizam Danang Rafis Danung, tapi Adi juga semakin lama ya semakin banyak. Kalau misalkan 1 bulan 70.000, 2 bulan 140.000, 3 bulan 210.000, kan semakin lama semakin banyak. Harga barangnya tadi semakin lama semakin turun. Nah, akhirnya ada kata-kata ini, kata-kata em, pada akhir Juli. Semua uang tabungan Adi cukup untuk beli barang akhir Juli. Berarti tabungannya Adi akhir Juli itu harganya jumlahnya itu sama kayak harganya barang pada bulan Juli. Nah, berarti kita harus nyari harga barangnya dulu. Harga barang November. Harga barang November. Kenapa kok November? Karena yang diketahui November. November itu harganya 10 kali setoran Nizam. Nah, kita throwback lagi Nizam. Mulainya Agustus 50, Agustus 50, em, eh, Agustus 50, September 100, Duh, eh, September 100, Oktober 150, November, berarti tinggal nambah 50 lagi, 200. Secara Nizam, secara Nizam pada November itu 200. Nah, harga barang November itu 10 kalinya, 10 kali dari 200, 2.000. Nah, ini harga barang November. Nah, terus patokannya tadi Juli, akhir Juli. Berarti dari November sampai Juli
Dari November sampai Juli itu berapa kali penurunan gitu. November, Desember satu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ada 8 bulan. Nah, penurunannya kan 4 bulan sekali, tiap 4 bulan. Jadi ada 2 kali penurunan. Nah, kalau 2 kali penurunan, ya langsung dikalikan 90%. Harga, bentar ini masih ikut ya yang masih harga barang pada bulan Juli, loh, Juli. Nah, berarti 90%. 90 per 100 kali 90 per 100 kali 2.000. Nah, jadi kalau kalau penurunannya 2 kali, langsung aja 90%-nya itu ada dua. Karena terlalu lama, kalau 90% kali 2.000 nanti hasilnya kali 90% lagi. Nggak perlu, langsung aja. Ini kita coret-coret juga, coret nolnya 2, coret nolnya 2 lagi. Nah, 9 kali 9, 81. 81 kali 2, karena perkalian 2 itu masih simple ya. 81 kali 2, 162. Nolnya 1. Nah, harga barang Juli, pada bulan Juli, itu 1.620. Nah, 1.620. Yang mana itu juga semua tabungan Adi bulan Juli. Hmm, tabungan Adi bulan Juli. Itu juga 1.620. Nah, tabungannya Adi mulainya Oktober ya, tiap bulan. Oktober tiap bulan. Dari Oktober sampai Juli itu em, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu 10. 10 kali tabungan. 10 kali setor. Ya, 10 kali setor. Itu 1.620. Berarti kalau sekali setor itu tinggal 1.626. Nah, ketemu. Wah, kayak gini. Walaupun ini itu hitungannya gampang kan. Eh, 200 kali 10 2.000. 90%, 90%, eh, 162 gitu. Tapi nggak semudah itu kalau kalian nggak paham kalimat-kalimatnya. Nah, ini kan dari 1 sampai 4 itu kan materinya masih materi apa namanya, aritmatika ya, materi aritmatika. Jadi ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini mulai mulai apa namanya, eh diagram alir, diagram alir, terus koordinat kartesius. Nah, bahkan alir ini nggak ada materi di sekolah, cuman kan ada apa ya, nggak ada materi yang gimana-gimana kalau bahkan alir. Diagram kartesius. Biasanya itu pakai Pitagoras. Pitagoras juga juga materi SMP juga, mulai SMP Pitagoras kelas 8. Jadi ya apa namanya? Em, diulang lagi materinya. Mulai kelas 8, kelas 9. Terus volume Prisma, nah, dimensi 3 ini
kelas 12 kan kemarin. Tapi bukan jarak sih ini. Ini cuman volume aja, volume volume dan luasnya trapesium. Nah, luasnya trapesium aja kalian dapat sejak SD gitu. Kalau masih ingat ya. Nah, soal-soal seperti ini akan kalian hadapi dengan waktu satu soal 2 menit estimasi. Nah, terus ini PK. Nah, PK itu malah nggak manusiawi lagi, tapi nggak masalah. Kita coba belajar ya. Sistem persamaan linear, terus pertidaksamaan, peluang, terus persegi, segitiga sih ini, persegi sama segitiga. Yang kemarin ya, yang kemarin apa namanya? Perbandingan luas, perbandingan segitiga itu pasti ada fungsi. Nah, ini juga bakal alir, tapi bedanya kalau di PK sama PM itu apa? Kalau PK itu biasanya langsung langsung angka. X-nya berapa, Y-nya berapa, Y faktor dari 12, Y ke kiri, tidak ke kanan. Kalau PM tadi, ini proses. Nah, proses pengrajin tahu dan tempe. Kalau tahu bahan baku kedelai ke bawah impor, iya ke kanan jadi tempe. Non impor ke bawah jadi tahu atau susu kedelai, gitu-gitu. Ini PM. Kalau PM itu ada konteksnya sendiri. Kadang proses di rumah sakit, kadang apa gitu. Kalau PK itu langsung bilangan. Terus fungsi ya APK FPB, lingkaran, apa namanya? Titik pusat titik keliling. Ya, titik pusat titik keliling itu juga pakai titik pusat titik keliling. Fungsi inverse, luas, segitiga. Nah, nanti kita pelajari semua. Dan masih banyak ini sih, masih banyak soal, soal-soal, banyak soal yang bisa kita ulik tiap harinya. Tahu kalian apa namanya? Oh iya, kalian kayaknya belum semua dapat tracker ya. Kalau kalian butuh tracker, nanti tak kirim di grup tracker UTBK, yang mana kalian bisa ngecek ya, tryout kalian. Saya harapkan kalian juga tryout mumpung masih di rumah nanti. Tapi nggak tahu ya di sekolah loh, kalian sudah ini, aku dapat bocoran dari pihak luar. Nanti kalau Januari, kalian ada ini kan, bimbingan jam ke 9.10 hari Senin sampai Jumat gitu. Aku juga kaget ya. Eh, Pihak luar itu kan tentor-tentornya. Kalian kan nanti bimbingan hari SSC jam 9.10 tiap hari Senin sampai Jumat jam 9.10. Jumatnya dari pagi kayaknya. Beliaunya itu tanya. eh di sana itu kelasnya berapa? Terus gimana anak-anaknya gitu. Terus saya tanya itu, kenapa kok tanya gitu. Januari full bimbingan ke sana. Januari full bimbingan di sana. Yang mana biasanya orang-orangnya itu SSC-nya itu kerjasamanya sama Mantika Jombang, SMA Trensen juga kerjasamanya. Nah, tahun ini juga pertama kali kerjasama sama kita. Jadi kelas Januari kalian full bimbingan UTBK juga jam 9.10 di bulan apa namanya? Di hari apa? Jumat juga kalian bakal masuk kayaknya. Soalnya beliaunya juga ada jam katanya Jumat, Jumat gitu. Nah, gitu sebelum itu ya
bisa bisa tryout sendiri, bisa belajar sendiri. Kita juga dengan santai kalian kalian entah kalian ngapain ini sekarang itu rebahan, makan, nonton apa gitu kan bisa disambil dengerin. Ya harapannya sih nggak hanya dengerin ya, sih ambil mikir juga. Nanti nah, tiap-tiap pertemuannya tak record sama apa namanya filenya ini tak tak kirim lagi enggak. Hmm. TO ini sekarang kasih soal-soal bang buat latihan. Oh bisa itu TO-nya SSC besok. Em, kalau Oziana sama Ata ini bukan kan itu sama orang lah. Ah ini soal ya. Soal itu iya sih tak carikan nanti kalau mau ini. Bentar-bentar. Nah, iya nanti apa ya Kak? Carikan soal iya, atau ya apa enggak ya? Apa aja sih pengetahuan pemahaman umum, pahami fi, ini, nah ini juga catatan. Ya, pokoknya nanti tak share, tak kumpulin di satu drive-nya tak share. Ya enggak semua sih. Kalau matematikanya nanti tak buat, ya oke, tak share di sini. Tak buat apa namanya? Eh, jadi satu Google Drive. Contoh soal UTBK aja. Contoh soal penelaran umum. Boleh. Nggak tahu ya, aku hanya mengumpulkan saja. Belum pernah buka-buka. Ya nanti kalau aku sih jawabannya. Ya, ini namanya kata nambah lagi. Ya harus semangat dong. Nggak hanya Dewan saja. Sampai akhir itu harus semangat nanti apa ya? Jangan dulu lelah. Jangan dulu lelah. Kayak kayak apa? TKA kemarin kan udah lelah banget ya. Sekarang jangan gitu. Jangan dulu sampai nah ini loh di wallpaperku aja udah ada countdownnya. Sekarang sudah Amin 122. Ya, semangat, semangat, semangat. Tapi ngantuk ya, namanya wong di kelas aja ada gurunya aja ngantuk, apalagi di rumah nggak kelihatan. Nah, gitu. Ya mungkin itu aja. Tak share nanti ini bang soal ada ya, pas ini ada 7 sub materi. Nah kalau oh besok kalian ini jam berapa? Terawat jam berapa? Iya, iya ini tinggal share. Kalian besok terawat TU jam berapa? Belum tahu. Oh, ada shift pagi, siang, malam. Oh gitu.
ada sisinya. Aku, aku bisa pagi, siang, sore malam nggak ada, nggak bisa. Ah ya kan, benar. Cuma tiga sama TS. Iya, Pak. Orang-orangnya yang ngisi juga sama gitu. Aku bisa menjamin yang nanti ngisi PK sama bahasa Indonesia ya. PK. Beliau isi PK apa PU ya? PU sama bahasa Indonesia itu lebih lebih ini. Yang isi kakaknya Ustaz. Enggak. Lebih lebih enak daripada ruang guru. Nah, dua orang itu sih yang bisa. Soalnya sudah senior gitu. Yang PK atau P. Nah, kok tahu ini apa? Kemarin itu ngobrol banyak. Bapak-bapaknya itu juga satu bimbelan di Jombang. Dan dan beliaunya kan SSC dan ngabang di bimbel yang sama 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 saya. Beliau tanya-tanya sekolahnya gimana, jalannya gimana, kelasnya berapa, anak-anaknya gimana gitu. Udah ini sih, udah ini akrab lah gitu. Nganaknya diem. Waduh, kan nanya diem ini kayak setengah setengah berbohong. Cowok-cewek, cowok-cowok, bapak-bapak. Aljanan lagi namanya. Iya, ya, bapak-bapak sudah sangat berpengalaman. Tapi nggak tahu ya yang ada cowok yang muda kan? Nggak tahu, nggak tahu. Yang saya tahu cuma dua saja dan nggak semangat. Dan itu ini sih dari Senin sampai Jumat. Jumatnya ada dua sesi pagi, terus Sabtu Minggu jam 9.10 juga nggak tahu. Kalian bakal diisi sama guru-guru sendiri atau free gitu ya nggak tahu. Tahu deh. Ada juga kakak-kakak mungkin. Ya, ya enak lah. Kalau semakin tua kan semakin ini pengalaman, pengalaman. Udah gitu. Makin suhu ya benar betul. Nah ini Nadia tuh. Ya mungkin itu aja ya. Em, hari per makin ngantuk, makin ngantuk. Ya, ini hari pertama. Mungkin itu aja pembahasan awal eh materi aritmatika geometri. Aritmatika geometri dengan soal yang DM. Kalau bingung boleh tanyakan. Kalau kalian besok udah tryout, tapi kalau tryoutnya besok yang bisa di Barang sih kalau kalian mau bahas tryout itu juga nggak masalah hari Minggunya atau biar dibahas pada saat apa namanya bimbingan juga nggak masalah. Kalau mau dibahas duluan ya nggak masalah nanti biar biar pas bimbingannya juga lebih lebih diulangi lagi lebih paham lagi juga nggak masalah. Mungkin itu aja. Eh, stop share. Nah, maaf, ini sih, ya sama-sama. Ya, sebenarnya ya sama-sama sebenarnya ini ada fitur yang sangat nostalgia ya, imersif. Tapi ya cuman ini aja. Sama adalah bisnis saja. Nah, mungkin itu aja. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dilancarkan belajarnya, dimudahkan
UTBK-nya diterima di kampus dan jurusan impiannya. Al-Fatihah. Amin. Nah, mungkin itu aja. Akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.